Selamat pagi dunia. Halo Cuk, apa kabar? Pas sudah di live-nya, keluar dulu dari sesi live user. Ini kan live user nih. Kalau di sini kurang bisa. Masuk ke user root supaya hak aksesnya bisa penuh. Bisa ngerjain apa aja tanpa ada hambatan apapun. Klik di order, masukkan username-nya root, password kosongin. Bacot! Tatarat, 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 tatarat. Partisi dulu harddisknya. Di sini gue pakai Gparted aja, tampilannya ada GUI-nya biar dimengerti untuk para newbie di luar sana. Nggak pakai terminal bisa lebih enak, ya lebih enak dipahami kalau tampilannya GUI. Ini belum ada file sistemnya, dibuat dulu partition tabelnya. Gue pakai wifi jadi pilihnya GPT apply. Buat dua partisi aja. Isi pertama 100 MB udah cukup. Oke, file system 432 ini di nolin lah, nggak boleh ada partisi lagi di atasnya. Add sisanya untuk root, jadi dua partisi aja udah cukup lah ya. Tinggal di apply. Pembuatan partisi selesai, tutup Gparted, buka Dolphin. Nah, di Dolphin udah kebaca nih dua partisi yang tadi dibuat, tapi jangan mount di sini, nanti ribet buat ngerjainnya. Mount di terminal aja. Ke konsol, mount SDA2 dulu yang untuk root, kayak folder MNT, buat folder untuk ESP, buat mount ESP-nya, tinggal di mount. Yang mau di mount SDA1 yang berfungsi sebagai ESP. Coba dicek, udah ke mount kedua-duanya. Untuk pengerjaan selanjutnya, masuk ke tampilan GUI lagi aja biar lebih gampang dipahami. Yang dibutuhkan filenya ada di dalam flash disk ini, CD-ROM CaseOS ini. Masih ini di folder Arch, di folder X8664. Nah, ini file iRoot FS SFS yang ukurannya 2,6 GB. Ini adalah file-file file system yang udah dikompres dan di-pack ke dalam format SFS. Ini akan diekstrak ke partisi SDA2. Tapi biar ekstraknya cepat, ini di copy dulu aja ke SDA2, di copy, masuk ke partisi SDA2, paste one file. Filenya udah mendarat di SDA2, sekarang ekstrak file ini ke SDA2 juga, di sini juga. Oh ya, sebelum diekstrak, pastiin pas download ISO CCOS-nya jangan sampai internetnya putus nyambung, karena itu bisa membuat kemungkinan filenya korup. Walaupun file ISO korup kadang masih bisa booting ke live-nya, tapi ini udah dipastiin nggak bakalan bisa diekstrak. Jadi pastiin pas download ISO ini lancar dan tidak ada masalah. Sekarang lanjut untuk proses pengekstrakannya. Nggak bisa di sini ya, mungkin nggak ada pilihannya. Mainnya di terminal dong. Ya, CLI. Gampang kok. Unsquash, pakai unsquash fs dash f untuk force. Kalau misalnya ada file sebelumnya dia akan timpa, lalu dash d directory. Mau diekstrak ke mnt itu folder tempat mount sda2 atau yang berfungsi sebagai root. File yang mau diekstrak ini iRoot fs filenya berada di sda2 yang dimount ke mnt. Nama filenya iRootFS.sfs. Udah gitu doang cara ekstraknya. Enter. Nah, kalau sampai filenya korup, ini pasti akan selalu gagal. Nggak bakalan bisa. Tapi kalau filenya bersih, nggak korup, seharusnya aman. Bisa diekstrak tanpa ada kendala. Nah, udah berhasil ekstraknya tanpa ada error sama sekali, berarti aman. Dengan begini, daging atau tubuh dari CCOS sudah ada di SDA2 folder rootnya, berarti ini udah nggak kepake lagi. Daripada menuhin tempat, mending dihapus aja. If delete permanently, ya. Total yang ekstrak jadi dari 2,3 giga jadi 6,6 pas diekstraknya. Badannya udah ada nih, tapi otak pengendalinya belum ada. Buka Dolphin satu lagi, biar jelas aja. Sebenarnya satu ini udah bisa, tapi biar lebih jelas aja buat pemula, buat newbie biar lebih gampang ngejelasinnya. Cara GUI aja. Aduh, mouse aing bermasalah. Ambil otaknya di CD-ROM lagi atau flash disk, di folder Arch, boot X8664. Nah, ini kernel sama RAM disknya di sini. Ada dua, versi CCOS dan versi LTS-nya. Gua ambil satu aja biar nggak usah banyak-banyak. Ini RAM disk, ini kernelnya. Klik kanan, copy, aku copy duanya, masuk ke SDA2 tadi yang udah ada badan CCOS-nya tapi belum ada otaknya. Masukin ke folder boot, paste di sini.
Nah, sekarang udah lengkap. Coba lagi aja ini. Dengan begini, folder root dan semua sistemnya udah ada, otaknya juga udah ada, kernel sama RAM disk, artinya CCOS udah ada di SD2. Cuman belum dikonfigurasi sama belum ada grup buat panggil kernelnya. Lanjutin langkahnya di konsol, di terminal, cek lagi di LS BLK, apakah masih seperti tadi. Sekarang SDA1 udah dimount ke SP, SDA2 masih tetap di MNT sebagai root, tinggal charut ke MNT, arch charut itu change rootnya ke MNT atau ke OS yang baru aja di copy atau di install ke SDA2. Kalau ini udah ada perubahan berarti udah masuk ke CCOS yang baru. Yang pertama ini dari live ISO-nya pakai gambar cacing. Yang ini masuk ke folder root CCOS yang baru diinstal. Baik, mulai config-nya. Pertama atur dulu password untuk root. Apaan tuh? Password. Masukin new password satu aja udah. Terus buat akun, nama akunnya Aho, atur password untuk Aho satu. Hah? Oh, usernya belum dibuat, goblok banget dah. Ini belum, grupnya belum dibuat. Grupnya masukin ke Will biar jadi administrator, bukan well. I-nya yang 2. Nah gitu. Baru tuh ada, baru atur passwordnya, password untuk akun Aho yang baru aja dibuat. Masukin password, retype, udah selesai. Sekarang buat nama komputer. Langsung aja pakai cara hacker, pakai echo. Nama komputer gua pilih Baka. Simpan ke etc, kan etc host name, lalu edit hostnya di etc host yang ada. Hapus saja ini, apaan nih ke GitHub, ngapain. Atur localhost dulu 127.0.0.1 spasi localhost, bawahin .2.2 1, jajarin lokal sejajar biar rapi aja sih. Nah, di sini baru masuk ke lokal domain 127.0.1.1, masukin nama komputer, buka titik lokal domain spasi nama komputer lagi, Ctrl O, enter, Ctrl X. Atur waktu ln sf di folder usr share zone info, info, ambil apaan sih, ambil Asia, aduh, hanya or gede kapital nah gitu, pilih Jakarta, aduh Jakarta nah gitu, simpan ke folder etc lokal time locales, edit aja filenya di etc lokale titik gen scroll aja sampai ke bawah sampai ketemu NUS UTF-8. Di sini udah ketemu uncomment dengan cara hapus tanda pagarnya, Ctrl O, enter, Ctrl X, tinggal digenerasi locally dash game, enter, generation complete. Udah selesai. Oh belum, grupnya belum diinstal cuk. Grup install target x8664 EV directory di boot EV. Apaan tuh BPPT, Badan Penyelenggara Pertanian Terpadu, boot nah gitu. Lalu boot loader ID caci, entar error, bentar, errornya di mana nih? What the? Ada typo, pantas gak bisa. Buset, ya nggak ada ini target yang S besar, X-nya kecil. Baru bisa, aduh. Pengen main terminal tapi suka typo. Installation finished, no error reported. Edit group defaultnya, nano. Di etc default group. Tampilin grupnya, kalau di grup defaultnya 0 nggak nampil, nggak kelihatan, nggak keren. Menu timeoutnya lamain dikit lah, jadi 15 detik. Jangan pakai nama Arch karena ini Caci OS, bukan Cacu. Cancut apa? Caci OS, pakai juga namanya Caci OS. Jangan di quiet, kalau quiet dia nggak nampilin apa-apa, diem baik. Level kasih 7. Cek lagi apakah ada yang akan masih nyangkut ke live sessionnya. Kayaknya udah aman. Ctrl O, enter, Ctrl X.
buka konfigurasi dari RAM disknya, nano etc mk init cpio.conf. Cek di hooks, ini yang paling penting, jangan sampai dia mengarah ke ArchISO. Kalau dia mengarah ke ArchISO bakalan susah, nggak bakalan bisa boot ke ChAchi/OS nya. Edit dulu di sini, gua pilih yang menurut gua aman. FSCSK aman, file system oke, log pakai. Nah ini SD vConsole apa nih, nggak usah. Keymap juga dihapus, keyboard pakai, kalau nggak dipakai ntar dia nggak bisa load keyboardnya. KMS nggak usah, modconf pakai, microcode nggak usah, auto detect pakai, sistem D enggak, sistem D mau gua ganti pakai udah itu aja yang dipakai. base udah, auto detect, mdconf, modconf, keyboard, block, file system, fsck. Udah, usahain yang bernama Arch Linux dihapus. Udah selesai, Ctrl O, Enter, Ctrl X, bangun ulang RAM disknya, mk init cpio p, yang mau dibangun ulang Linux ChAchi/OS biar dia nggak nyari kernel yang lain. Masalah ini. Tenang, masalahnya bukan di warning ini nggak masalah, ini cuma peringatan kalau perangkat ini nggak ada di komputer ini, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah, dia membangun hook untuk live ArchISO. Otomatis pada saat boot nanti, kernel akan mencari atau RAM disk akan mencari rumahnya di live ISO karena di sini tertulis ArchISO. Ini akan jadi masalah, nggak bakalan bisa masuk. Ternyata dia menulis itu padahal udah tadi di konfigurasinya udah nggak ada, tapi dia pakai using drop in di file archiso.conf. Ini akan jadi masalah, tapi masalahnya gue tunjukin dulu biar pada paham. Konfigurasi udah selesai, update grup dulu buat tunjukin errornya di mana. Ntar grup nkconfig -o di folder boot, grup EFG. Kernel udah ketemu, RAM disk juga udah ditambahkan ke NVRAM. Buat mastiin, gua cek lagi beneran nggak nih. EVI, typo mulu. B-nya 1 doang. EVI yang 2 mah O-nya MGR, nah gitu. Boot order 003 ChAchi, berarti udah segitu doang. Udah selesai menginstall ChAchi/OS tanpa memakai internet sama sekali. Nggak buang-buang kuota, cuman menyalin dari file ISO ini doang. Ya file ISO itu tetap download, tapi kan biasanya kalau install pakai Calamares lu pakai internet lagi, dan biasanya kebanyakan orang-orang pada gagal karena kadang koneksi internetnya putus nyambung, keseringan gagal. Kalau gini udah ambil dari file ISO, copy ke hard disk, konfigurasi sedikit, udah jadi. Nih gue buktiin, exit dulu dari chrootnya, umon semua biar nggak korupsi. Soalnya tadi yang di mount mnt udah selesai, tinggal cabut flash disk, terus di reboot untuk masuk ke ChAchi/OS yang baru aja diinstal dengan cara yang tricky. Nah itu kan udah berhasil masuk ke grup yang barusan gue buat. Nih gue buktiin kalau yang tadi RAM disknya bermasalah. Enter di sini, enter ChAchi/OS. Lihat apa yang akan terjadi. Tuh, dia berusaha mount ke run archiso boot mnt. Ini path untuk file ISO. Sementara file ISO-nya udah nggak ada, udah gue buang kan tadi flash disknya. Makanya jadi error. Device did not show up after 30 seconds. Jadi selama dia udah tunggu 30 detik tapi nggak muncul-muncul, makanya dibalik lagi ke RAM disk atau root fs. Benerinnya gimana bang? Oh gampang, reset atau restart lagi komputernya. Di sini gue pakai VirtualBox, gue reset VirtualBox. Di sini di grup ChAchi/OS, jangan masuk ke ChAchi-nya karena ini bermasalah. Masuk ke UEFI firmware setting untuk masuk ke live ISO lagi. Ambil di boot manager, boot di CD-ROM atau di flash disk tadi. Masuk lagi ke ChAchi/OS yang live untuk memperbaikinya. Di chroot lagi dong. Kan yang tadi bermasalah tuh, nggak bisa dibenerin dari sana. Chroot dulu ke live ISO gitu caranya bro. Oh di kopiin halanya, ngopi ya. Wah nikmatnya. What the udah masuk lagi ke live-nya, nggak usah masuk ke akun root, dari konsol aja masuk ke rootnya, soalnya ini cuma sisa ngerjain dikit doang. Ini masih di live user nih, pakai sudo spasi min i, udah masuk ke root. Mon lagi tadi, mon sda dulu, bukan des tapi def, memang desi apa sda2.
NMT, lalu ESP-nya di folder boot heavy yang mau di mount SDA. Wah, salah lagi, kenapa SDA 1 yang di mount? Goblok. Mount. Biar nggak masalah, pakai lazy aja biar bersih. Yang di mount ke SMNT itu SDA 2 root, baru SDA 1 ke boot EVI ESP SDA 1. Cek dulu lah, takutnya ntar kebalik. Oh, udah benar, SDA 1 ESP nih 100 MB, SDA 2 20 GB MNT root. Udah tinggal root arch hang root ke MNT. Udah berhasil dong. Tadi masalahnya di itulah ya, gua cari dulu apa sih nama filenya tadi, art isoconf kayak gitu. Tadi sebenarnya udah gua investigasi sebelumnya, biar nggak lama-lama gua cek aja di folder etc mk init cpio gua jadi keinget sawit gua. D Linux CCOS, LTS, CCOS, berarti di sini udah aman. Cek di folder satu lagi di conf, tambah ini con itu ya. Nah, ini nih masalahnya si bangke ini nih yang bikin masalah. Dihapus, tak hapus ya. Tak hapus MP move bukan, cuma RM remove. Ngapain di move? Yang mau dihapus archiso.conf. Cek lagi ada nggak, udah kosong. Sekarang virusnya udah bersih apa, atau kanker-kankernya udah selesai, udah dibersihin semua. Cuci otak lagi, caci OS-nya dicuci otak biar dia bisa bener lagi, masuk lagi ke folder root yang sebenarnya ke SDA 2. Caranya pakai mk init cpio min p, yang mau di init Linux CCOS. Kenapa gua buat ini untuk menjelaskan yang mau di init cuman ini doang. Kalau nggak dikasih keterangan, dia nyari kernel yang lain kayak LTS, tapi kelihatannya error. Coba enter. Tuh, aman sekarang, udah bersih. Yang dia build cuman bash, udev, autodetect, modcon, keyboard, log, file system, fsck. Nggak ada lagi archiso. Kalau udah nggak ada, berarti udah aman. Dia sekarang ramdisk udah mengarah, udah tahu pulangnya kemana. Pulang ke SDA 2 rootnya. Harusnya udah nggak ada masalah nih ya. CPIO, CP apa sih? Sawit bukan sih? Biar lebih afdol, update juga grupnya. Grup mk config min o di folder boot, folder group, file group, cfg. Aduh, typo lagi aing, nggak ada grup. Font Linux Mac, kernelnya udah ketemu, font init rd image, ramdisknya udah ketemu, aman. Udah, exit lagi, umon lagi untuk menghindari kasus korupsi di filenya ya, di file ini maksudnya, di file dalam komputer. MNT yang di mode umum, baru kita reboot. Coba masuk lagi. Nah, welcome to CCOS. Udah aman berarti. Welcome to CCOS. Matiin launch startnya, tutup, atur dulu resolusi ke HD supaya tampilannya lebih enak aja dilihat. Kalau ini kan nggak sesuai proporsi layarnya. Layar gua HD, ya nggak HD. Lebihan sebenarnya, lebihan ini kali 800. Kalau HD itu 720, 16 banding 9. Apply, keep. Udah gitu aja doang. Bisa install CCOS tanpa menggunakan internet sama sekali, dengan catatan file ISO-nya yang bersih udah ada, nggak korup ya. Install dengan cara yang tidak biasa, tidak pakai calamares, cuman copy doang isi dari sistemnya ke hard disk, copy otaknya atau kernel RAM disknya, config sedikit, udah jadi CCOS-nya. Enak banget. Oh iya, di sini masih ada sedikit lagi karena ini copy dari live-nya otomatis masih ada user live ISO-nya nih.
nih live user. Oh, dia langsung masuk ke live user. Untuk ngapus ini nggak bisa di sini. Berarti balik lagi, ganti akun dulu. Kenapa dia masuk ke live user ya? Switch user, ambil Ahok. Kata sandinya tadi gua pakai 1, masuk. Matiin lagi, tutup, atur lagi resolusinya ke HD supaya tampilannya proporsional sesuai dengan layar monitor supaya enak aja dilihat. Ini kegedean, kepanjangan ke bawahnya 720 aja biar 16:9. Udah, balik lagi ke setting untuk menghapus akun live user, itu ganggu banget kita soalnya ini CacOS sudah diinstal. Nah, cuman kemungkinan ada cacat fisik ataupun mental di CacOS yang baru install dengan cara yang sangat tidak lazim ini atau yang tidak direkomendasikan oleh CacOS itu, karena CacOS merekomendasikannya pakai Calamares. Installnya ambil file dari internet, dari server CacOS-nya. Ini kan gua copy aja, tipu-tipu ini namanya. Udah dihapus dulu nih, delete filesnya, delete. Dia kayak minta password ya, jangan gua nggak pakai password ini pasan. Udah, jadi cacatnya mungkin di repo ataupun keyring ya. Kalau masalah repo, keyring, dan dependensi gua nyerah. Itu bukan bagi, itu bukan spesial gua cuma bisa install doang, udah cuma ngakalainnya. Ini kan installnya nggak lazim nih, nggak normal. Gua coba cek dulu apakah reponya bermasalah. Sudo patchman, langsung aja SY ini, apa yang akan terjadi, bisa nggak? Oh, dia minta replace. Wah, Y aja. Replace lagi, Y. Nah, ini depannya. Oh, mantap. Ternyata nggak ada masalah keyring sama dependensi. Karena file yang gue ambil murni dari semuanya. Jadi gue nggak install kernelnya dari repo. Gue copy aja tadi kernel sama RAM disknya dari file ISO, otomatis nggak ada konflik. Dan aja. Ini kegedean yang downloadnya. Karena ini rolling release, ya jadi update-nya gue udah ketinggalan berapa nih. Gue download file ISO-nya 2 hari yang lalu. 2 hari doang udah jadi 2 giga ini update-nya. Ya, gitulah penyakit rolling release. Update-nya nggak mengganggu, nggak ngotak update-nya. Berhubung ini versi live yang gua ambil ya, jadi aplikasinya tuh dikit banget, kurang banget lah ya. Cuman buat internet udah ada, untuk multimedia aduh nggak ada sama sekali. Gila ini, adanya cuman Dolphin, Gparted, konsol, udah itu doang. Miskin, iya miskin. Oh, untuk ngebuktiin dependensi dan keyringnya nggak bermasalah, coba gua install sesuatu, sudo patchman -s. Gua kan suka ngedit buat konten ya. Gua coba install Kidin Live, coba. Downloadnya cuma dikit, 24 MB, 25 lah. Ini 24,8. Tadi install jadi 116 MB. Sampai di sini berarti nggak ada masalah dengan OS yang baru diinstal dengan cara yang aneh, dengan cara operasi jantung atau apa itu, dengan cara kanibal. Semuanya kelihatan normal dan baik-baik aja, bisa dipakai, bisa diupdate, bisa install ini itu kayaknya. Udah selesai tuh. Coba cek lagi. Ada, ada. Wih, keren banget gua. Install dengan cara tidak biasa tapi normal, nggak ada masalah, nggak ada kendala sama sekali. Dan entah kenapa apa yang kurang, live-nya nggak jalan. Gue nggak tahu nih masalahnya di mana. Mungkin suhu atau ya master bisa menyelesaikan masalah ini. Intinya mah OS-nya udah terinstall, hanya saja ada masalah, ada aplikasi yang nggak bisa jalan. Kayaknya ada yang kurang nih, tapi gue nggak tahu. Tapi ya enggaknya OS-nya udah berhasil terinstall. Dengan berhasil terinstall berarti ya tinggal nyelam ke dalamnya buat nyari tahu di mana masalahnya, lalu ngefix di situ udah. Oh iya, seharusnya udah ada fast patch ya. Apa belum ada ya? Fast patch. Oh, udah ada. CacOS kernelnya 6.19.61, anjir. Yang sekarang kalau nggak salah 6.19.11.1. Jauh banget ketinggalannya. Berarti kalau mau ini diupdate, hanya saja sudo patchman SYY aja. Reponya cuma CacOS, Core, dan Extra, dan Multilib, nggak ada V3. Kalau untuk nambahin V3, gue pernah dulu, cuman sekarang udah lupa. Udah, cuman itu yang gue bisa. Install CacOS tanpa pakai internet sama sekali. Dah, gitu aja. Males gue.